Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya? Jam-jam menjelang istirahat ini. Gitu ya. Kalau udah mau istirahat malah jadi semangat gitu ya. Ya, sebagai insan yang beragama, untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita mulai dengan doa. Silakan dipimpin ketua kelasnya atau siapa yang bersukarela mau memimpin doa pagi ini. Ya, silakan Mbak Titi. Terima kasih Mbak Titi, mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelumnya saya mau mengecek kehadiran, apakah hadir semua hari ini? Alhamdulillah, nih, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua. Nah, terima kasih semuanya sudah hadir dan mau bergabung dalam pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya saya mau menanyakan, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa ya? Ya, Mbak Renita, silahkan. Ya, betul sekali. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai strategi penentuan harga jual. Nah, dalam strategi penentuan harga jual kita belajar apa saja? Yang lain mungkin mau menambahkan. Ya, Mbak Nurul, silahkan. Nah, betul. Berarti memorinya masih bagus-bagus ini ya. Masih ingat pembelajaran yang kemarin. Nah, pada pertemuan kali ini kita mau belajar mengenai break even point. Saya mau membagikan layar ya mengenai break even point. Sudah terlihat anak-anak? Ya. Baik, saya mulai ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini ketika kalian sudah belajar mengenai break even point, harapannya adalah kalian bisa memahami break even point, memahami manfaatnya, lalu bisa menghitung BEP rupiah dan BEP unitnya. Nah ya, kita mulai pembelajaran kali ini. Nah, ini apa ya, berita yang saya baca pagi ini. Ada yang rumahnya Purbalingga? Banyak ya. Nah, di situ kan ada bandara. Akhir-akhir ini dia sudah tidak beroperasi kembali. Nah, kemarin ini 4 Oktober ada berita bahwa mereka akan membuka kembali bandaranya. Nah, saya menyoroti kalimat dari juru bicara Kementerian Perhubungan. Situ beliau menjelaskan bahwa break even point dalam penerbangan itu kurang lebih 70% tempat duduk gitu. Kira-kira 70% layak untuk terbang, artinya masih ada BEP atau untung sedikit. Nah, karena maskapai itu adalah perusahaan, jadi harus ada creating revenue atau menghasilkan pendapatan. Lalu ada berita yang kedua, ya Bu Nur. Oh, gitu ya. Sebentar, saya ulangi lagi berarti.
Sudah? Sudah terlihat? Oh ya, baik. Maaf ya, terima kasih sudah diingatkan anak-anak. Nah, tadi saya sedang bahas ini ya, sedang bahas berita kemarin bahwa di Purbalingga ada bandara yang berhenti beroperasi, lalu mulai beroperasi kembali karena dari Kementerian Perhubungan itu optimis bahwa BEP bisa dicapai. Ya, lalu yang selanjutnya, penumpang pesawat naik bus AP1 sudah break even point katanya. Nah ya, dari berita ini silahkan kalian baca modul yang sudah saya bagikan. Menurut kalian nih, dari berita itu apa sih yang dimaksud dengan BEP? Ya, silahkan. Ya, betul. Tapi mungkin ada yang mau menambahi. Tadi dari Mbak Nur Sri mengatakan bahwa BEP adalah penentu laba. Yang lain mungkin mau menambahkan, menyempurnakan. Ya, silahkan Mbak Ziva. Semangat Bapak. Ya, betul sekali. Nah, tadi sudah saling menyempurnakan ya antara Mbak Nur dan Mbak Nurul Azifah bahwa ternyata BEP itu adalah kondisi di mana perusahaan mengalami titik impas. Jadi nggak untung nggak rugi, gitu ya. Jadi ya nggak mendapatkan laba tapi juga nggak rugi, gitu ya. Itu namanya BEP. Nah, menurut kalian tadi kan sudah tahu nih apa itu BEP. Menurut kalian kenapa BEP itu penting dalam perusahaan? Karena di berita ini kan sepertinya BEP itu sangat penting gitu ya. Menurut kalian kenapa BEP itu penting? Ya, silahkan Mbak Siti Nurdianti. Nah, betul. Karena kalau kita sudah tahu BEP-nya, kita akan tahu target pendapatan yang akan kita dapat supaya kita mendapatkan keuntungan. Sebagai pengusaha, kita kan mesti ingin mendapatkan keuntungan ya. Tuh. Nah, inilah tujuannya kita belajar mengenai break even point. Ketika kalian nanti bertumbuh dan menjadi seorang pengusaha gitu ya, saya harap di antara anak-anak saya ini ada yang menjadi pengusaha, kalian bisa menentukan nih break even point usaha kalian berapa. Jadi kalian usaha punya target, punya tujuan, gitu ya. Kita lanjut ke materinya. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai manfaat, kelemahan dan metode perhitungan break even point. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Siva dan Mbak Nur Sri bahwa break even point adalah posisi suatu perusahaan atau bisnis baik dalam bisnis lokal maupun internasional belum memperoleh keuntungan namun juga tidak merugi, atau istilahnya titik impas gitu ya. Jadi nggak untung nggak rugi gitu ya. Nah, manfaatnya ketika kita tahu break even point kita, yang pertama adalah alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Lalu yang kedua, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, BEP mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Untuk kelemahannya saya minta tolong ada yang membaca, silahkan biar nggak ngantuk gitu ya. Ada yang mau membaca? Ya, silahkan. Ya, Mbak Titi. Ya, silakan. Saya Bu, tadi nanti dapat tinggi ya Bu. Satu, membaca doa terlebih dahulu sebelum mengucapkan. Dua, pastikan semua anggota kelompok siap berdiskusi dan membahas LKPD dengan penuh lanjut, komunikatif dan kolaboratif. Tiga, silakan dibaca dengan seksama dan dipahami LKPD yang telah diterima untuk kemudian didiskusikan dalam kelompok
kelompok lain atau langsung berkomunikasi dengan guru. 5. Kerjakanlah pada langkah-langkah yang ya. Terima kasih Mbak Titi sudah berkenan mau membacakan gitu ya. Nah, tadi itu kelemahannya penggunaan BEP. Jadi BEP itu hanya untuk menghitung produk-produk yang satu gitu. Jadi kalau ada banyak produk itu perhitungannya sulit menggunakan BEP. Nah, kita lanjut ke komponen BEP. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost ya. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang bersifat statis atau tetap pada kapasitas tertentu. Artinya, biaya ini tidak berubah jika barang yang diproduksi mengalami perubahan dalam kapasitas tertentu. Jadi, mau kalian memproduksi berapapun dalam kapasitas tertentu begitu ya, biayanya tetap sama, dia tidak berubah. Lalu yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost. Biaya yang bersifat dinamis mengikuti jumlah barang diproduksi. Semakin banyak kapasitas produksi, maka biaya variabel juga akan meningkat. Jadi kalau dia satu, mungkin biaya variabelnya satu, tapi kalian memproduksi dua, dia akan berlipat menjadi dua juga. Jadi dia akan berubah berbanding lurus dengan biaya produksi, biaya produksi yang kalian hasilkan. Lalu yang ketiga adalah harga jual atau selling price. Satuan harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi dan siap dijual oleh perusahaan dengan sudah memperhitungkan beberapa harga yang bisa ditentukan dengan target mendapatkan keuntungan. Nah, ini kita langsung masuk ke metode perhitungan BEP-nya. Ada dua metode perhitungan BEP ya. Yang pertama BEP unit dan BEP rupiah. Yang pertama BEP unit diperoleh dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, data jumlah unit produk yang harus dicapai pada titik impas. Jadi maksudnya gini, ketika kalian mendapatkan BEP 50 gitu, berarti ketika kalian menjual 50, kalian baru BEP, belum mendapatkan keuntungan, tapi juga sudah tidak rugi. Kalian baru mendapatkan keuntungan pada penjualan ke 51. Begitu maksudnya BEP unit. Lalu yang kedua adalah BEP rupiah. Cara perhitungannya, total biaya tetap dibagi 1 per total biaya variabel per harga per unit. Ini maksudnya adalah data jumlah penjualan yang harus dicapai pada titik impas. Nah, maksudnya gini, omset yang kalian harus dapatkan dalam satu periode penjualan itu dilihat dari BEP-nya berapa. Kalau BEP-nya 1 juta, berarti kalian harus mendapatkan omset minimal 1 juta, itu saja belum untung gitu ya. Berarti kalau mau untung ya omset penjualannya harus di atas itu. Itu maksudnya BEP rupiah. Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah bisa. Ada yang mau dipertanyakan? Oh iya, silahkan. Ya, silahkan Mbak Mida. Iya Mbak Mida. Ya, terima kasih. Begini ya, dua-duanya boleh digunakan secara bersamaan atau cukup satu saja, tergantung bagaimana perusahaan kalian mau menggunakan yang mana. Kalau perusahaan kalian cukup menggunakan BEP unit, maka cukup menggunakan unit saja. Tapi mungkin supaya lebih jelas target perusahaan dalam bulan itu mungkin gitu ya, butuh BEP unit dan BEP rupiah, silahkan, boleh kalian hitung dua-duanya gitu. Bisa dipahami Mbak Mida? Sepertinya sedang ke belakang ini ya. Oh iya, terima kasih Mbak Mida. Ya, ini ada soal. Ini soal yang masih sederhana. Kita coba latihan ya. Silahkan dikerjakan secara individu dulu. Nanti kita masuk ke LKPD, baru kita kerjakan secara berkelompok. Soalnya, fixed cost suatu toko sepatu 500.000, variabel costnya 10.000 per unit, lalu harga jualnya 20.000 per unit. Silahkan kalian hitung BEP unit dan BEP rupiahnya. Silahkan ya, saya beri waktu 5 menit cukup ya, ini soalnya masih sederhana. Belum berwarna-warni Bu, cara untuk membuat sama menjadi berwarna-warni bagaimana Bu?
Yang sudah silahkan dikirimkan ke saya ya. Nanti biar saya tampilkan di layar. Ya, ini sudah ada yang mengirim ke saya BEP unitnya. Mbak Suci nanti mau langsung menjelaskan. Ya. Ya, ini jawabannya Mbak Suci ya. Silahkan dijelaskan Mbak Suci. Artinya apa sih ini? Ya, betul sekali Mbak Suci. Terima kasih atas jawabannya ya. Selanjutnya adalah BEP rupiahnya. Ini ada yang sudah mengirim jawaban ke saya. Silahkan dijelaskan Mbak Titi. Skenario keticing tapi anu salah, tidak sesuai, anu sing salah harusnya Ya, betul sekali Mbak Titi, juga betul ini ya. Ternyata pintar-pintar sekali ini ya. Sudah mencermati dengan baik dan membaca modul sepertinya yang sudah saya berikan. Terima kasih atas jawabannya. Nah, sekarang kita akan berkelompok. Saya bagi menjadi 2 kelompok. Seperti minggu kemarin ya. Yang pertama nanti diketuai oleh Bu Sri Nurul Lestari, lalu yang kedua diketuai oleh Bu Nurul Azifah. Sebentar ya, akan saya bagikan dulu. Untuk LKPD-nya sudah saya kirimkan di grup kelas ya. Silahkan mulai dikerjakan. 15 menit cukup. Ya, silahkan mulai dikerjakan. Suaranya masuk teman-teman. Ya, silahkan Mbak Ziva dikirim ke saya saja. Untuk kelompoknya Bu Nur Sri juga silahkan dikirim ke saya ya. Nanti biar saya share screen-kan dari sini. Kemudian saya ayo nih ya, dikerjakan ayo nih ya. Terus kurung tutup. Udah sibuk. Jadi resep Bu. Pasang lagi. Kelompoknya Mbak Ziva ada masalah enggak? Bu, pusing kalau apa tadi ya. Ya. Kelompoknya Mbak Nur Sri ada masalah? Senteng dengan. Ondo-ondo. Iya. Oh iya. Apanya lagi? Sudah sebenarnya.
sudah selesai? Ya. Bentar ya. Ya, Mbak Siva, ini sedang saya download sebentar. Sama Bu. Oh, ini bukan ini ya? Ini punyanya sebentar, tadi kelompok 2 ya. Oh ya, betul yang ini ya. Oh ya, namanya sudah betul. Mau mempresentasikan nomor berapa, Mbak? Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, silakan. Sudah Bu? Ya. Oh belum. Kadang masih bingung Bu membingungkan antara rumus max sama min, kadang kebalik-balik Bu. Ya, terima kasih Mbak Siva, presentasi yang bagus ya. Semua timnya bekerja sama dengan baik Mbak Siva? Nah ya, bagus ya. Selanjutnya kelompok. Ya, terima kasih presentasinya Mbak Siva. Kelompoknya Mbak Nur Sri sudah mengirimkan ke saya ya. Oh ya, yang tadi salah saya bagikan ya. Ya ini. Tadi mempresentasikan kasus nomor 2 ya Mbak. Oh ya, ini pengerjaan nomor 1-nya juga sudah betul. Langsung ke nomor 2. Silakan Mbak Nur Sri. Ya, silakan. Orang pada nyoblos ya. Wakil nyoblos. Oh. Oh. Nyoblos OSIS. Oh. Lucu ya, jadi bertising ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang Mbak Tiki. Oh ya, silakan Mbak. Ya. Sudah terdengar Mbak?
Ya. Tuh. Dibaca ulang coba Mbak. Iya, nggak apa-apa. Ya. Jadi mana Bu? Bikin enak. Aduh, lucu-lucu nih kalau pakai itu. Ya, betul sekali. Ternyata sudah betul-betul semua ya. Terima kasih Mbak Nursri. Untuk kelompok lainnya silahkan dikoreksi pengerjaannya. Kalau ada tanggapan silahkan berikan tanggapan. Sepertinya cukup ya. Sudah betul semua ini. Saya hentikan pengerjaannya. Untuk yang terakhir, saya ada evaluasi di kuisis. Silahkan bisa dikerjakan ya. Bentar saya tampilkan dulu kodenya. Silahkan saya beri waktu untuk mengerjakan. Bu Nun. Nggih. Nun sewu Bu Nun. Video. Ya, ini hasilnya sudah mulai muncul, sudah mengerjakan.
di sini ada Mbak Nurul, Mbak Azifah, Mbak Ratna, dan yang lain sudah mengerjakan ya. Selamat untuk yang menjadi winernya Mbak Azifah. Yang lain bukan berarti masih buruk ya, tapi juga sudah bagus, tapi lebih banyak belajar lagi, gitu ya. Saya kira cukup untuk pembelajaran hari ini. Siapa yang akan memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Sedaya Bapak. Mungkin ada yang bersukarela. Oh ya, silahkan Mbak Ufi. Ini Bu, apalagi dapat beng-beng. Wes belajar. Ya, terima kasih Mbak Ufi sudah mencermati pembelajaran hari ini dengan baik. Jadi bisa menyimpulkan dengan sempurna begitu ya. Tadi break even point ya adalah sama antara jumlah biaya yang kita keluarkan dengan hasil penjualan yang kita dapatkan, gitu ya. Saya kira cukup untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dipimpin doa untuk penutup hari ini. Siapa yang bersukarela mau menutup pembelajaran hari ini, silahkan. Mbak Suci mungkin. Oh ya, Mbak Titi ini sudah bersukarela. Silahkan Mbak Titi. Ya, terima kasih Mbak Titi. Mudah-mudahan dengan doa tadi pembelajaran kali ini memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon tanggapannya Bu Husnul dan Bu Gue Dia. juga benar Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih.